Bapak dan saudara-saudara yang dalam nama Allah, dua malam pertemuan kita sudah bahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Malam ini adalah kita akan membahas yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Bapak dan saudara yang saya hormati, ya, 16 bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah itu ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi di bulan Rajab. Dan ini kejadian ini setelah Nabi SAW ditinggal oleh dua orang yang sangat berarti sekali bagi kehidupan dan perjuangan Rasul, yaitu satu pamannya, ya, Abi Thalib. Yang kedua adalah istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah tentu saja berduka, bahkan ya orang-orang Quraisy ini senangnya luar biasa. Karena apa? Selama ini yang menyebabkan mereka tidak bertindak kasar kepada Nabi karena dua orang ini yang dipandang oleh mereka. Satu adalah tokoh Quraisy, yaitu pamannya. Yang kedua adalah istrinya, orang yang kaya raya. Sepertiga harta Mekah itu miliknya Siti Khadijah. Ya dari dulu lah yang namanya orang kaya itu memang biasanya dihormati. Sampai ada yang mengatakan kalau jadi kiai miskin tidak dihargai, ya tidak dihargai. Jadi kiai itu harus kaya. Itu begitu jangan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya tak apa-apa, namanya pendapat, apalagi di zaman sekarang ini, ya. Nah, yang jelas, jadi mereka itu orang-orang Quraisy itu sudah berani luar biasa. Bagaimana Nabi ditikuti, lalu sedikit diinjak fokusnya, ya. Nah, kesedihan Nabi ini kemudian oleh Allah diberi hiburan, gitu ya, supaya jangan larut dalam kesedihan. Ya, sedih boleh, tapi tugas tidak boleh diabaikan. Ya. Kemudian sama halnya dengan begini, suka ada orang mengatakan, ya, kalau sudah kita ngumpulin duit untuk masa nanti sudah tua, kalau sudah tua tinggal kita sudah pensiun menikmati hidup. Artinya tugas sudah selesai. Dalam Islam tidak ada kata pensiun. Ya, dalam Islam tidak ada pensiun. Ya, Nabi Muhammad itu pensiunnya berjuang ketika beliau wafat. Jadi sebelum wafat terus nggak ada ceritanya pensiun. Nah, jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih, baik riwayat Bukhari maupun Muslim, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW di rumahnya Ummi Hani, kemudian Rasulullah didatangi dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Itu, ya. Padahal malaikat Israfil kan tugasnya sangkakala. Apa saat itu berarti malaikat Israfil sangkakala nggak ada yang siap diubah. Jangan hanya begitu lah. Itu kerjaan malaikat. Pernah malaikat maut datang ke Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kamu datang ke saya mau nyambut nyawa atau mau ngopi bareng? Kalau kita gitu ya, enggak, nanti saya cuma silaturahim aja. Yang ngobrol dengan Nabi Sulaiman pas 1 jam. Akhirnya Nabi Sulaiman itu nanya, wahai malaikat maut, dari tadi kan kamu ngobrol dengan saya 1 jam. Berarti selama 1 jam itu enggak ada makhluk yang mati, gitu, ya. Karena malaikat maut ada di situ. Kata malaikat maut, selama saya ngobrol dengan kamu, saya sudah mencabut 1000 nyawa manusia.
Ya, padahal malaikat mautnya lagi ngobrol Pak. Rupanya sebelum ngobrol tangannya gini-gini kemana-mana. Ya, jadi jangan ukur pekerjaan malaikat dengan pekerjaan kita. Berarti malaikat surga ninggalin sangka kalah dong katanya. Ya, jangan begitu ya Allah. Ya. Nah, sambil membawa nampak gitu ya, nampak, dan di situ ada airnya, yaitu air Zam-Zam. Nah, lalu dibawalah Nabi ke Hijr Ismail, kemudian dibelah dadanya. Udah dibelah, jantungnya dikeluarkan, kemudian malaikat Jibril ambil darah hitam, dibuang. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hada habus syaitan minka. Muhammad, ini tempat setan di kamu itu, ya ini tempatnya nih, dibuang. Jadi, nah di dalam hatinya Nabi Muhammad itu nggak ada tempat untuk setan. Makna setan di sini boleh jadi tempat setan, boleh jadi adalah nafsu. Sebab kadang-kadang nafsu itu suka disebut dengan setan. Kata Rasulullah, semua tidak ada satupun manusia melainkan bersamanya ada setan. Wala anta ya Rasulullah, ya termasuk juga ke Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, illa an ayaghmadillahu birahmati. Hanya saja Allah sedang meliputi aku dengan rahmatnya, sehingga si setan itu tidak dia melakukan kecuali yang baik. Nah, setan di sini maksudnya nafsu, Pak. Karena nafsu itu membantu pekerjaan setan. Jadi dalam diri kita ini, jamalullah, ya, ada kekuatan yang ada di dalam, kekuatan di luar. Itu semua orang begitu, Pak. Kekuatan positif, kekuatan negatif. Yang di luar kekuatan positifnya malaikat, kekuatan negatifnya adalah setan. Itu di luar diri kita. Nah, kemudian di dalam diri kita itu ada nafsu. Nah, ini nafsu ini menjadi pembantunya setan. Jadi kerjanya baru, Pak. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu mengajak pemiliknya melakukan kejahatan. Sementara yang lainnya akal, gitu tuh. Ya. Nah, jadi masing-masing ini terus bersaing, Pak, kekuatan positif dan negatif. Ya. Nah, selanjutnya jemaahullah sudah dibelah, kemudian dibuang tempatnya setan. Ya. Mungkin kalau sekarang begini, itu jantung dikeluarkan itu apa enggak mati? Nabi Muhammad nanti, ya. Jadi Nabi udah bisa ngelihat jantung kayak apa, padahal beliau masih hidup. Lah gimana ngelihatnya, Pak? Ya udahlah, sekarang aja kita ini, kalau dulu kita mengatakan bisa ngelihat jantung mungkin susah, Pak. Ya. Mengetahui bayi laki-laki atau perempuan ya susah dulu. Kalau sekarang kita bisa melihat seluruh organ tubuh kita yang ada di dalam, kan. Bayi yang laki-laki maupun perempuan kan sekarang udah ketahuan, Allah. Ya. Maka kalau dulu mengatakan mustahil orang bisa melihat jantung, ya. Kalau orang masih hidup begitu. Tapi sekarang orang mengatakan tidak mustahil. Ya, ini secara tidak langsung merupakan sumbangsi Islam kepada ilmu kedokteran, bagaimana supaya bisa melihat apa yang ada di dalam perut manusia, di dalam tubuh manusia. Kemudian oleh Allah diisi, kemudian oleh malaikat dicuci dengan air Zam-Zam, ya, dibersihkan, lalu diisi 3 iman, Islam, hikmah. Gitu ya. Hikmah dimaksud adalah kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Itu hikmah.
Jadi 3, Pak. Nah, loh kok itu iman, Islam, hikmah itu kan bisa dituangkan begitu sih, Pak? Ya, maksudnya begini, Pak, di situ ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman, Islam, hikmah yang ada dalam diri kita itu tidak tumbuh dari diri kita sendiri, tapi lewat perantara yang lain. Paham nggak maksudnya? Ya, anak lahir biarin terus, nggak diajarin apa-apa, bisa pinter nggak anak itu, Pak? Nggak bisa lah, nggak pinter. Untuk pinter, nah ada yang menuangkan gitu, ada yang memberi, belajar. Tuh Nabi Muhammad bisa jadi di situ, artinya bahwa iman, Islam, hikmah yang ada dari Nabi Muhammad itu bukan kemampuannya Nabi sendiri, bukan, tapi ada yang memberi. Kalau Nabi saja ada yang memberi, apalagi kita. Jadi kita pinter karena ada yang ngasih. Itu nggak bisa tunggu. Ya, nggak ada laisal kalau yuladu aliman. Nggak ada orang lahir dalam keadaan pinter, nggak ada. Ya, tapi dengan cara ada yang memberi, gitu ya. Baik, ya Allah. Maka sesudah itu udah diisi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditutup lagi oleh malaikat Jibril, ya, sehingga udah nggak kelihatan apa-apa. Nah, mungkin bagaimana ilmu teknologi ini, ilmu kedokteran bisa membedah apa dada orang, kulit orang, tapi darah tidak keluar. Dan sekarang kan sudah ada jawabannya, Pak. Kita sudah nggak heran lagi kan yang begitu. Nah, kemudian berangkat lalu didatangkanlah kendaraan namanya buruk. Buruk itu bukan ibu pakai rok. Buruk itu adalah kendaraan yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ya, nah itu orang Arab suka mengawinkan kuda dengan keledai. Hasilnya nanti disebut bigol atau baglah. Ya, jadi bigol itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ya, nah buruk itu begitu, cuma ada sayapnya. Lalu bagaimana kepalanya apa? Namanya hewan, Pak, ya pasti kepalanya juga yang kepala hewan. Nah, tapi saya pernah, Pak, melihat gambar buruk. Itu kepalanya tuh perempuan cantik, rambutnya bergelombang ya. Nah, itu yang membuat gambar itu, Pak, orang Yahudi, Pak. Ya, bukan orang Islam, Pak. Yang bikin gambar itu adalah orang Yahudi. Maksudnya apa si Yahudi ini? Melecehkan Nabi Muhammad, bahwa Muhammad itu lewat gambar nih adalah seorang hiperseks. Nggak boleh melihat wanita cantik main tunggangin aja. Sebenarnya lewat lukisan itu mereka dia itu bicara begitu. Cuma sayang kita orang Islamnya nggak ngerti ya. Ada orang melecehkan Nabi Muhammad malah dipajang fotonya, Pak. Ya. Bahkan di daerah pesisir kidul, Pak, banyak orang yang syirik gara-gara itu, gara-gara gambar itu. Ya, di pesisir selatan itu ya Allah, orang setiap rumah masang foto buruk yang gambar perempuan itu. Sebab kalau tidak nanti didatangi Nyai Roro Kidul. Nah, itu keyakinan, Pak. Ya. Bahkan banyak tuh orang-orang tua kita dulu kan pasang begitu ya. Ya, kita malu bilang namanya juga orang gak ngerti ya, begitu. Nah, sekarang kita yang sudah ngerti, kalau ada gambar begitu robek, Pak, dibakar, mestinya marah. Karena itu adalah merupakan hinaan, pelecehan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada kita. Nah,
Begitu juga banyak kita ini terjadi semacam itu Pak. Kita pelukan, kita bangga-banggakan, ternyata la ilaha illallah, ternyata bukan hak kebenaran ini, tapi ini kebatilan. Nah di sini Pak, pentingnya ilmu ya, Allah. Berangkat Nabi Muhammad SAW. Saya ingat Pak, kata guru saya, dan itu memang ada bukunya Pak, kita nanti Suratul Mi'raj namanya ya. Buruk itu nak katanya kalau apa namanya, kalau berjalan nanjak kaki belakangnya mulur. Jadi udah begini jadinya, sekarang begini. Nanti kalau mudun kaki depannya yang mulur. Sebenarnya itu tamsil Pak, bukan hewan itu begitu. Sedangkan buruk itu larinya kecepatan apa namanya cahaya, ya. Kalau kecepatan cahaya nanjak nggak mungkin itu pasti terbang Pak, jumping ya. Nah iyalah, ini tamsil Pak, tamsil, perumpamaan bahwa perjalanan Nabi menuju Allah itu tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, baik lagi di atas daun maupun lagi di bawah, tetap istiqomah, mananya begitu ya. Lagi kaya, lagi miskin, tetap lagi miskin, la ilaha illallah. Lagi kaya, la ilaha illallah, gitu Pak ya. Lagi sehat, ibadah. Lagi sakit, ibadah juga ya. Masalahnya kan banyak orang kalau lagi sakit, sholatnya juga ikut sakit. Dirawat di rumah sakit, yang sakit pada sholat enggak? Kebanyakan nggak sholat Pak ya. Udah gitu yang nengoknya juga nggak pernah nanya, udah sholat belum? Yang ditanya sakit apa? Ya, nggak pernah ditanya udah sholat atau belum gitu. Nah Islam itu jadi Nabi sudah memberikan contoh dalam perjalanan kita menuju Allah ya, itu harus istiqomah. Situasi kondisi jangan sampai mempengaruhi keimanan kita. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan oleh kamu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah. Saya lagi datang sama guru, ya kata saya Pak, mohon doanya biar istiqomah saya. Kata guru saya sulit, ya istiqomah itu ngaji dan berhenti. Gitu. Ya, itu istiqomah namanya di Allah. Tapi istiqomah itu mahal ya. Baik jamaah Allah. Kemudian Nabi ketika berjalan Pak, banyak lagi nih ya pelajaran. Ada yang manggil dari sebelah kanan, Muhammad, Muhammad. Nabi Muhammad nggak nengok. Lalu Nabi Muhammad bertanya, Jibril siapa yang manggil-manggil? Itu panggilan Yahudi. Bagus katanya kamu nggak nengok. Kalau kamu jawab itu panggilan Yahudi, umat Yahudi semua. Berjalan lagi Nabi Muhammad, ada yang lagi manggil Muhammad, Muhammad. Nabi nggak nengok lagi Pak. Nanya ke Jibril, siapa tuh yang manggil-manggil? Itu panggilan Nasrani. Bagus kamu nggak jawab. Kalau kamu jawab, umatmu Nasrani semua. Jalan lagi dari depan Pak, ada nenek-nenek trendy. Tahu trendy ya? Gemerlapan pakaiannya cemerlang. Oh gitu. Manggil-manggil Nabi Muhammad. Itu malaikat Jibril. Asrinya Muhammad, asri. Percepat kata Muhammad. Waktu dipanggil Yahudi Nasrani tidak begitu. Tapi begitu dipanggil nenek-nenek, ya itu suruh cepetan. Takut rupanya malaikat Jibril kalau Nabi Muhammad jawab. Jadi kalau jawab Yahudi barangkali agak mendingan. Kalau ini bahaya luar biasa. Gitu Pak. Sampai Nabi Muhammad heran bertanya, siapa itu nenek-nenek itu katanya Jibril? Itulah gambaran dunia. Gitu. Itulah gambaran dunia yang memukau, ya, wah luar biasa namanya dunia. Padahal dalamnya keriput, kan? Nggak lama umur dunia ini. Makanya orang yang nguber-nguber dunia sama dengan nguber-nguber ya mari ngomong. Tapi siapa yang nggak pingin, kan? Ya. Ada orang berdoa Allah jadikan saya orang miskin. Nah ada cuma Nabi doang Pak yang berdoa begitu. Ya, ya Allah itu bahayanya. Jadi dari sini jelaslah, Allah
godaan yang akan dialami oleh kita, Yahudi, Nasrani, satu lagi adalah nenek-nenek. Nah, dunia ini isinya 3, Pak. Kalau disebutkan kebahagiaan dunia, satu apa? Satu tahta, keduanya harta, ketiganya wanita. Ini isi dunia itu, Pak. Dan itu sampai hari kiamat ini yang akan menjadikan penghalang, ya, yang diujikan kepada kita. Dan sering saya katakan, Pak, demi tahta, demi jabatan, orang ya bisa membunuh, bisa udah lupa dengan apa moral, lupa dengan aturan. Bagaimana yang penting dapat jabatan, tahta namanya, Pak, ya. Ada orang yang lulus diuji dengan jabatan, tapi begitu diuji dengan harta, belum tentu lulus. Ya, lulus uji harta, diuji wanita. Ya, ya Allah, wanita itu lemah, gemulai, tapi luar biasa. Nabi Adam keluar dari surga karena wanita. Nabi Yusuf harus masuk penjara karena wanita. Qais al-Majnun, ya. Qais dijuluki Majnun karena wanita. Ya. Singa Eropa sangat ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Napoleon Bonaparte, luar biasa, Pak. Bertekuk lutut dia di hadapan Cleopatra, Pak. Coba itu wanita yang menerima Allah, ya. Sampai-sampai Nabi Daud berkata pesan kepada anaknya, "Nak, imsi khalfal asad." Kau boleh berjalan di belakang wanita, di belakang singa. Imsi khalfal hayat. Kau boleh berjalan di belakang ular berbisa, wala tamsi khalfal mar'ah. Tapi jangan kamu berjalan di belakang wanita. Kenapa? Nanti gang rumah kamu kelewat. Hah? Bisa kelewat, Pak. Itu melihat, Masya Allah, ya, kekuatannya luar biasa, Pak. Kekuatannya luar biasa. Nah, jamaah, maka begitu sampai kemudian di Madinah. Perjalanan Nabi itu lewatnya kemana? Ke Madinah, Pak. Dari Mekah itu ke Madinah. Begitu sampai di Madinah berhenti dulu sholat 2 rakaat. Ya, ini tempat apa? Ini adalah tempat hijrahmu dan juga tempat wafatnya kamu nanti di sini. Jadi Nabi itu udah tahu, Pak, bakal ke sana, gitu ya. Nah, berjalan lagi, Pak, ya, lewat apa namanya, Laut Merah. Nabi Muhammad mencium bau yang sangat harum sekali. Kata Nabi Muhammad, Jibril, ini bau apa? Wangi begini. Ini adalah harumnya keluarga Masito. Gitu. Gimana ceritanya itu? Jadi dulu Fir'aun itu, kata Muhammad, punya pembantu, ya, pembantu perempuan yang kerjanya tukang nyisirin anaknya raja. Itu ya. Dan dia sekeluarga tuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Musa, tapi disembunyikan. Karena apa? Bahaya kalau ketahuan. Suatu hari ketika lagi nyisir anaknya, sisirnya jatuh. Begitu jatuh, kemudian karena sudah biasa namanya orang beriman selalu baca bismillah, maka dia ngambil itu mengucapkan bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah celakalah, katanya Fir'aun. Anaknya Fir'aun kaget. Siapa itu Allah? Gitu ya. Waduh, kaget situ ya. Sekarang udah kedengaran gitu. Ya, Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan aku, menciptakan Nona, menciptakan alam semesta ini. Ailahum ghairi abi wa abi. Apakah ada Tuhan selain Bapak saya? Kata anak Ibrahim. Iya. Rabbi wa rabbu Rabbi wa rabbu abi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhanmu, Tuhan Bapakmu juga sama, yaitu Allah. Ya, kamu berani
Kalau saya laporkan ini kepada Bapak, silakan kita estimasi itu Pak. Nggak tahu namanya siapa Masito itu Pak, ya dalam sejarah itu nggak disebutkan namanya. Kalau disebut Masito itu bukan nama. Masito itu perempuan bukan isir. Masito namanya. Kalau yang isirnya laki-laki Masit, gitu Pak. Kalau bukan isirnya perempuan namanya Masito. Jadi Masito itu bukan nama orang, ya, pekerjaan, sifat, ya begitu. Dipanggil oleh Firaun, ya. Begitu dipanggil, suruh kembali lagi, kalau enggak saya bunuh. Ya, tetap Siti Masito dengan pendiriannya, daripada harus kafir lebih baik memilih mati iskariman aumut syahidah, ya. Maafana hidup terhormat atau mati syahid. Makanya dikumpulkan anaknya, Masitohnya, suaminya. Lalu Firaun bikin panci yang gede banget Pak, ya, mendidih. Ayo, kalau enggak mau kembali mengakui aku sebagai Tuhan, semuanya direbus kita Firaun Pak. Nggak ada yang mau tetap. Akhirnya pertama anaknya ini dilemparkan, ya, dilemparkan anaknya, jerit anak pun udah nggak ada lagi. Lama kemudian sudah ngambang Pak, ya. Anaknya lagi, akhirnya kemudian suaminya dilemparkan, tinggal nanti berdua nih Siti Masito dengan anaknya yang masih digendong, belum bisa ngomong anaknya. Nah, Siti Masito mulai Pak ragu-ragu, setan sibuk luar biasa, ya. Mulai ragu-ragu Siti Masito nih, apa aku ngaku aja tapi pura-pura itu setannya bisinya, nggak apa kamu udah apa namanya pura-pura aja, pura-pura kafir, ya. Awalnya begitu, makanya Siti Masito ragu-ragu Pak. Akhirnya anak yang belum saatnya ngomong gitu, dia bicara, ya ummah la tataqa'asi fa innaki 'alal haq. Bunda, jangan ragu-ragu, engkau berada di jalan yang benar. Ayo kita susul bapak dengan saudara saya. Akhirnya Siti Masito peluk anaknya, loncat Siti Masito. Nah gitu kata, ya Allah, itu orang dulu mempertahankan agama kayak begitu Pak, mempertahankan akidah, ya. Makanya saya ini, ya, yang baru mau kalau ingat perjuangan apa namanya tokoh-tokoh kita. Kata saya dulu syukur punya presiden kedua namanya Pak Harto, ya. Semua orang ada kelebihan, ada kekurangannya. Pak Harto kelebihannya ada, kekurangannya juga ada. Gak ada orang yang baik semuanya. Tapi saya bersyukur apa? Karena beliau kita bisa ibadah dengan tenang, karena PKI bisa coba kalau banyak PKI Pak menang, bisa kita ngaji begini? Nggak bisa. Paling tidak itulah yang kita lihat, ya. Kalau masalah kekurangan siapa sih yang nggak ada kekurangannya Pak? Ya. Nah iya. Cuma apa kita mau melihat kekurangannya doang? Hargailah perjuangan. Ini nggak bisa diukur dengan apapun Pak, ya. Makanya jangan sampai nih PKI ini tumbuh lagi dan hari Allah. Lalu Rasulullah jalan lagi, berhenti di satu bukit, suruh sholat lagi, sholat sunnah. Di tempat apa katanya Jibril? Kata Rasulullah, ini adalah Bukit Tursina. Disinilah dulu ya Musa menerima wahyu. Berangkat lagi, berhenti lagi, sholat sunnah lagi. Ini tempat apa katanya Jibril? Inilah tempat dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu juga diantar oleh Jibril itu ke tempat-tempat bersejarah orang-orang sebelumnya. Makanya jangan heran kalau Gus Dur dulu ziarah dulu Pak, ya. Ziarah ini kenapa? Menghormati para pahlawan, para pahlawan, para pejuang. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, ya, jasa pahlawannya, jamalullah, gitu ya. Apalagi ini ziarah para wali, para aulia, para syuhada, gitu kan. Coba Bapak lihat deh, yang wali
Songo itu ya, luar biasa kan. Bapak Cirebon aja lihat ya Allah, berapa ribu di situ orang yang mengais rezeki karena adanya Sunan Gunung Jati yang dikubur di situ. Bagaimana dengan Syekh Ja'far Shadiq di Kudus, lalu Sunan Muria, ya, Sunan Ampel, ya Allah, sampai orang Jawa mengatakan wong mati kuripi wong urip. Ya, iya, wong mati kuripi wong urip. Coba kalau Sunan Gunung Jati nggak dikubur di situ, emang mereka bisa mendapatkan rezeki, Pak? Ya. Makanya kita ziarah lalu merenung, subhanallah, udah mati masih bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Ya, dan gimana dulunya dia waktu masih hidupnya. Itulah ziarah itu, kita berusaha untuk menapak tilas perjalanan orang yang kita ziarahi. Nah, yang begini kok diharamkan? Ya, karena apa? Mengira kalau ziarah itu minta-minta kepada yang ada di dalam kubur. Bapak tanya anak bapak umur 7 tahun, nah, ya, kalau kita minta kepada orang yang dikubur boleh enggak? Pasti anak jawabnya enggak, mas orang mati dilitain. Gitu, Pak. Nah, bocah umur 7 tahun aja tahu kok, Pak. Masa kita yang tua mau berbuat begitu? Ya. Nah, itu ziarah itu bisa mengingatkan kita bahwa kita ini akan seperti mereka. Kalau mereka sekarang banyak dikunjungi, diziarahi, didoain, apakah saya nanti kalau sudah mati ada yang mendoain saya? Dianjurkan kita iringi jenazah. Kenapa? Sambil merenung. Kalau sekarang mereka begitu banyak orang yang nganter karena dia adalah orang baik. Nah, lalu nanti kalau saya mati ada gak yang mau nganter? Jadi nanti termotivasi kita itu jamaah Allah untuk meningkatkan amal kita supaya kita bisa diingat orang, gitu kan? Ya. Hai jamaah Allah, maka Nabi Muhammad SAW kemudian berangkat bertemu dengan para nabi di Masjidil Aqsa. Allah bertemu dengan arwahnya para nabi. Nabi sholat di situ, Pak, berjamaah, para anbiya itu jadi makmum. Nah, lu kan para nabi sudah meninggal, Pak. Kok bisa bertemu? Ya, nah itu bukan hal yang mustahil, Pak. Walaupun kita masih hidup, kita masih mungkin bisa bertemu dengan orang yang sudah mati. Yang penting kita tahu ilmunya. Jangan selalu mengukur dengan logika, Pak. Kalau mengukur pakai logika, siapa yang percaya dengan Isra Mi'raj? Nggak mungkin, Pak. Ya, nggak mungkin, Pak, ada orang percaya Mi'raj. Nggak mungkin, siapapun juga. Ya Allah. Kenapa? Karena memang itu nggak masuk akal, Pak. Ya, sekarang apa ya Allah, Pak? Namanya planet Pluto itu jaraknya 28 miliar kilometer. Kalau sekarang pakai kendaraan butuh berapa tahun Pak ke sana? Ini lintas langsung ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Bagaimana mungkin bisa ditempuh dalam waktu 1/3 malam? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nah, karena itulah makanya malaikat Jibril ketika pulang Mi'raj ngomong, Nabi Muhammad ngomong begini, ya Jibril, kau pun tidak akan percaya. Kenapa? Karena menurut Nabi Muhammad pasti mereka akan melihat, ya, peristiwa Nabi Muhammad dengan logika mereka, Pak. Ya, dengan logika mereka. Sekaligus berarti peristiwa Mi'raj itu bukan mimpi, tetapi memang fisiknya Rasul. Kalau mimpi nggak bakalan dipermasalahkan oleh orang. Siapa merusakan? Ya, misalnya kata Nabi Muhammad, "Oh, tadi malam saya mimpi Mi'raj ke Sidratul terus dan seterusnya." Ya, dan sekarang subuh ini sudah ada di sini. Berarti kurang lebih kalau sepertiga malam berapa, Pak? 4 jam, ya. 4 jam. Kata mereka orang Korea,
lama 4 jam sih, gua mah nanya 1 jam, lebih hebat lagi. Boleh jadi begitu Bang. Tapi kenapa mereka tidak percaya? Karena bukan mimpi. Itu karena bukan mimpi. Nah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang pertama jamaah yang ingin saya sampaikan bahwa yang pentingnya aja deh ya, yang saya anggap pentingnya aja, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Masing-masing nabi ini Pak, kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagiannya atas sebagian yang lain. Artinya setiap rasul mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri, ya. Nah, walaupun Nabi Musa di atas Nabi Isa derajatnya, tapi dalam hal tertentu Nabi Isa lebih hebat dari Nabi Musa. Ya, Nabi Yusuf walaupun di bawah Nabi Isa atau Nabi Musa, dalam hal tertentu Nabi Yusuf bisa lebih hebat dari Nabi Musa. Sama kita juga Pak. Ya, Mak, Bapak ini yang hadir dengan Abdurrahman Sudes, pinteran siapa? Pinteran Abdurrahman Sudes. Dalam masalah apa pinternya? Kalau dalam berbahasa Indonesia pinteran siapa? Nah, pinteran kita Pak. Ya, Abdurrahman Sudes bodoh banget bahasa Indonesianya nggak bisa Pak. Pinteran anak kita. Tapi kita setua begini kalah sama bocah Arab Pak dalam berbahasa. Enggak ada orang yang lebih hebat dalam segala hal. Dalam hal tertentu bisa jadi kita lebih hebat dari siapapun. Nah, gitu ya. Begitu juga para nabi punya kelebihan sendiri-sendiri Pak. Ya. Nah, di antaranya Nabi Adam seorang agraris, ahli di bidang pertanian. Makanya anaknya Qabil dididik oleh beliau di bidang pertanian. Habil adiknya di bidang peternakan. Sehingga ketika dua orang diperintahkan berkorban, ya, berkorban dalam perebutan Ikrimah, Habil korbannya kambing, kalau Qabil korbannya sayur-sayuran. Kenapa? Emang itu bidangnya. Cuma kalau Habil milih kambing yang gede, yang gemuk, kalau si Qabil milihnya yang jelek-jelek, gitu Pak, ya. Jadi gitu. Nah, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian juga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang pertama kali membuat perahu 3 tingkat perahu itu Pak. Ya, yang sekarang sudah ditemukan ada di Bukit Judi. Siapa? Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam Pak. Ya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan Nabi yang pertama kali bisa membuat baju besi, Pak. Besi di tangan dia itu kayak mainan bocah, Pak. Ya, itu besi. Juga suaranya luar biasa. Ya, jangankan kita manusia, Pak. Burung angin pun kalau Nabiullah Daud sedang membaca kitab Zabur, ya, itu angin berhenti, burung-burung berhenti saking nikmatnya, ya, suaranya Nabi Daud. Nah, ketika menerangkan Nabi Daud dulu, abahnya Kiai Said Akil Siraj cerita tentang Kiai Umar cerita tentang Syekh Nawawi Banten. Kata beliau begini, dulu katanya Kiai Syekh Nawawi Banten itu punya ajudan Pak. Ya, setelah beliau mengarang kitab Tafsir Munir, itu beliau diundang ke Timur Tengah ke sana. Berangkat Syekh Nawawi itu ya ke sana bersama ajudannya. Ajudannya ini Pak orangnya gagah,
putih lagi gede. Kalau Syekh Nawawi orangnya kecil, hitam, ya. Udah gitu ke sana memakai pakaian adat Banten. Karena apa? Beliau nggak mau menghilangkan budaya lokalnya, Pak, ya. Maka ke sana. Sampai di sana, Pak, yang disambut itu ajudannya. Karena yang dikira Syekh Nawawi itu ajudannya, Pak. Karena bayangan orang kan kalau kiai ini begini gitu lah, ya. Nah, ajudannya dia mau ngomong kalau Syekh Nawawi bukan saya, tapi dipotokin sama Syekh Nawawi. Jadi gimana dia? Jadi yang dihormati ajudannya, Pak. Yang mati. Giliran mau ceramah, ya, orasi namanya, ya, orasi ilmiah, Pak. Diminta. Nah, ini ajudannya kelimpungan, Pak. Takut, ya, ceramah di depan ulama-ulama besar. Ngadu sama Syekh Nawawi. Bagaimana ini? Saya suruh nyampaikan orasi. Ya tinggal orasi aja. Lah kan saya nggak bisa, saya. Gitu. Dah, begini aja kalau Pak. Kamu bilang aja naik dulu, bapak-bapak mohon maaf, katanya semuanya karena saya lagi nggak enak badan. Jadi ceramah saya wakilkan kepada ajudan saya. Ngomong gitu aja, ya. Mana mungkin lah saya ngomong sebagai ajudan, gitu kan? Ya kalau gitu ya terserah kamu ngomong. Loh bingung dia, Pak. Kalau mau ngomong ajudan suruh ceramah, kalau nggak mau ceramah harus ngomong gurunya itu ajudannya. Ya kan sombong banget, Pak. Ya, kalau dia sendiri yang dulu, hari terpaksa yang ngomong, Pak, begitu. Karena saya kurang lagi nggak enak badan, jadi saya wakilkan kepada ajudan saya. Naik Syekh Nawawi, Pak, ceramah. Pokok itu ceramah luar biasa, terbuka ulama-ulama sana. Mereka mengatakan ajudannya aja kayak begini. Gimana kiai? Ya, itu ajudannya. Gitu ya. Nah, ketika beliau pergi melaksanakan umroh, Pak. Nah, si ajudan ini ketika lagi dikir di depan Baitullah, tiba-tiba dari arah Baitullah datang orang gede tinggi, Pak. Ya, gak marahin dia. Beliau diem aja karena nggak tahu, ya. Begitu sudah dekat dengan ajudannya, dipegang mulutnya, Pak. Dipegang, mana? Begitu diludahi, Pak. Ya. Udah diludahin, ludahnya ketelan lagi, Pak. Ya, itu si ajudan melongo, Pak. Tahu melongo, ya? Bengong dia, kenapa? Dia nggak percaya ada orang berbuat kurang ajar di depan Baitullah. Kok ada orang? Banyak juga nggak tahu. Sekarang orang berantem di depan Baitullah banyak banget, Pak. Ya. Berapa mungkin 80% lah, Pak, orang yang hilang duit saat melaksanakan ibadah haji itu lagi tawaf di Masjidil Haram. Copet tuh banyak banget di Masjidil Haram lagi tawaf. Makanya kalau lagi tawaf jangan bawa duit banyak. Yang paling gampang dicopet itu adalah tuh yang suka naruh duit di gesper Betawi, Pak. Tahu gesper Betawi, ya? Nanti lagi didampak ke muka, Pak, ya. Nah, begitu dia nengok ke belakang, udah nggak ada orangnya. Akhirnya dia datangi saya. Ada orang kurang ajar banget katanya tadi. Ya, ceritain. Kata saya, Nabi, coba ceritakan ciri-ciri orangnya kayak apa. Orangnya begini, jelaskan. Gitu. Apa kata saya, Nabi? Kita undang beruntung katanya kan. Itu Nabi Daud alaihissalam. Itu, Pak. Makanya begitu sholat syahadat, Pak, ya, kalau jadi imam, dia yang sudah sujud, makmumnya masih berdiri. Kenapa? Saking nikmatnya itu suara ajudan. Itu cuma seludah, Pak. Gimana Nabi Daudnya, Pak? Ya, sehingga Syekh Nawawi mengeluarkan fatwa bahwa ajudannya haram menjadi imam. Satu-satunya, Pak, fatwa yang mengharamkan seseorang jadi imam cuma Syekh Nawawi, dan itu ditujukan kepada ajudan. Masalahnya apa diharamkan? Sebab kalau dia jadi imam, dia sudah sujud, imamnya
masih pada berdiri Pak, saking nikmatnya itu suara. Dan itu nanti akan menjadi suara kita semua kalau kita berada di surga. Penghuni surga nanti suaranya sama dengan suaranya Ibu semuanya, biar bisa keramak-keramak muka karuan ya. Nanti di surga luar biasa ya Allah. Nabi Muhammad juga bertemu dengan seorang nabi yang bisa berbicara semua bahasa. Ya, Nabi Muhammad juga bertemu dengan seorang nabi yang ahli dalam bidang diplomasi Pak. Seorang diplomatur. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim alaihi. Itulah hujah kami yang aku karuniakan kepada Nabi. Orang tidak bisa kalau berhujah, berargumen dengan melawan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah juga bertemu dengan seorang nabi yang mampu mengatasi kemarau selama 7 tahun. Coba Pak, kalau di kita nggak turun hujan 8 bulan aja, kering. Yang paling dicari adalah tukang pantek. Padahal insinyur di kita ribuan Pak. Ya, bayangkan kalau di kita kemarau umpamanya sampai 7 tahun, siapa yang bisa mengatasi? Tapi Mesir tetap makmur, bahkan bisa impor ya Allah. Ya, negara-negara tetangga dibantu oleh Mesir karena kepiawaian seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad juga bertemu dengan seorang nabi yang mampu mengobati segala macam penyakit, ya. Hatta orang yang sudah mati bisa dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah bisa. Pertanyaannya sekarang begini, Pak. Apa Nabi Muhammad cuma pertemuan biasa aja? Gak mungkin Pak, tokoh selevel Sayyidul Awwalin wal Akhirin itu bertemu dengan tokoh-tokoh sebelumnya hanya sekedar silaturahim. Ingat, ketika mau reformasi, Gus Dur, Ibu Mega, kemudian Sultan Hamengkubuwono dan Pak Amin Rais, ya, begitu bertemu, apa itu pertemuan silaturahim Pak? Kalau beliau mereka mengatakan ini kan pertemuan kami cuma bertemu doang, emang gak boleh silaturahim? Ada yang percaya gak? Gak mungkin Pak, tokoh kelas nasional begitu itu bertemu cuma sekedar pertemuan, ya. Jadi kalau sekarang umpamanya Megawati ketemu dengan Prabowo, apakah itu silaturahim? Enggak mungkin Pak, enggak mungkin. Itu level nasional Pak. Ini adalah ya, Sayyidul Awwalin, para nabi, enggak mungkin cuma sekedar pertemuan biasa, ya, enggak mungkin Pak. Nah, ya. Kemudian seorang ulama Pak, muridnya Imam Ghazali, ya, beliau Ibnu Arabi mengatakan begini, kalau saya yang jadi Nabi Muhammad, dia bilang, saya gak minta dikembalikan ke dunia. Kenapa? Ngapain balik lagi ke dunia? Puncak segala kenikmatan sudah dialami. Kata-kata Allah itu kan puncak segala kenikmatan Pak. Ngapain balik lagi ke dunia bikin puyeng? Ya, BBM naik jam 3 malam, agak tahu-tahu baru naik. Ya, kalau dulu mah masih mending diumumkan dulu, ya. Makanya rame, gitu kan? Ya ngomong, ya salah. Iya balik lagi ke dunia bikin BBM mahal, ya kan? Kemudian apalagi listrik naik, ya, belum ini belum itu, begitu ya Allah. Tapi ya Allah, kenapa Nabi Muhammad sudah mencapai puncak kenikmatan, kok balik lagi ke dunia? Tuh, balik lagi ke dunia. Ya, itu karena Nabi Muhammad ingin supaya kita semua yang dari umatnya, dia merasakan apa yang beliau rasakan. Yang dari Nabi. Jadi Nabi ingin berbagi, ingin memberi kepada kita, Allah, apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, memang
Nabi kita ini luar biasa ya. Iya. Coba aja Allah, begitu ketemu Allah, Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini tahiyat dalam Islam. Padahal dulu di zaman Namrud, orang kalau menghadap Namrud, Pak, itu harus ngesot, Pak. Ngesot jamalillah. Mau menghadap Fir'aun harus berjalan pakai lutut. Ya, begitulah tahiyat manusia, Pak. Tapi Nabi Muhammad dalam bertahiyat, penghormatan kepada Allah, bukan ngesot, bukan jalan pakai lutut, tapi dengan mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, segala kehormatan. At-tahiyyatul mubarakat, segala keberkahan. At-thayyibat, segala kebaikan. Wa at-tahiyyatul mubarakatuh as-sholawat, semua rahmat thayyibat lillah, milik Allah. Jadi karena itu saya punya berkah enggak, Pak? Enggak punya, Pak. Siapa yang punya berkah? Yang punya berkah itu Allah. Makanya keliru kalau saya sampai datang ke kiai minta berkah, datang ke Habib minta berkah. Udah gitu kata Habibnya, enggak hormat saya, enggak saya berkahi. Emang kamu punya berkah? Siapa yang punya berkah? Lillah, milik Allah berkah itu. Itu. Cuma manusia diberi oleh Allah berkah. Apa manusia bisa memberi berkah, Pak? Enggak bisa, jamaah Allah. Ya, orang yang bisa ngasih duit, yang punya duit. Kalau orang nggak punya duit, bagaimana bisa ngasih duit? Ya, bagaimana kita bisa memberi berkah? Oh, kita nggak punya berkah. Yang punya berkah Allah. Kata siapa? Lah ini yang kita baca tiap waktu, temanya apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, milik Allah. Jadi kita nggak memiliki berkah, Pak. Cuma diberi berkah gitu. Ya, jelas apa ya? Jangan minta duit sama orang nggak punya duit. Mintalah kepada yang punya duit. Jadi kalau Bapak ingin berkah, jangan minta kepada yang tidak punya berkah. Yang punya berkah Allah, minta kepada Allah. Itu ya. Baik. Tapi kalau orang katanya minum bekas ininya kiai biar berkah begitu ya, bagaimana itu? Itu berkahnya kiai oleh Allah diberikan, bukan kiai memberi berkah, ya. Kalaupun iya, gitu Pak. Jamaah rahimakumullah. Nah, karena kita ini mengucapkan kalimat yang luar biasa sekali, Allah senang, makanya Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, ya, rahmat dan berkah Allah untukmu Muhammad, untukmu. Ya, tiga. Kenapa Allah memberikan apa? Rahmat, salam dan berkah kepada Nabi? Karena Nabi ketika datang menghadap Allah membawa Islam, iman dan hikmah. Makanya oleh Allah diberi tiga. Ya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini Pak diberikan untukmu Muhammad. Lihat, Nabi Muhammad enggak bahagia Pak diberi tiga kalau cuma dirinya sendiri. Bukan assalamu alaika yang diinginkan Nabi. Makanya Nabi mengatakan assalamu alaina. Itu bukan kepada assalamu alayya, tidak, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Rasulullah nggak bahagia Pak kalau dikasih oleh Allah cuma sendirian. Rasulullah pingin bersama dengan kita semua. Coba apa yang dipikirkan itu ya umatnya ini oleh Nabi Muhammad.
Ya Allah, yang belajar ya. Jangan ingin hidup senang sendiri aja. Bagaimana ajar yang lainnya. Masalah yang diajak mau atau tidak itu bukan urusan kita. Wa ma alaina illal balagul mubin. Ya. Nah, begitu dengar dialog Nabi Muhammad dengan Allah yang luar biasa, makanya para malaikat semua serentak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di tahiyat itu makanya itu adalah dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah dan juga ikrar para malaikat yang ada di sana. Diucapkan oleh kita, bayangkan apa yang Allah berikan kepada kita, Pak. Luar biasa. Imam Asy'arifini mengatakan di surga itu katanya di sana ada telaga. Telaga itu ada telaga namanya telaga Mubarakah. Ya, lalu di dalamnya ada pohon namanya pohon thayyibat. Di atas pohon itu ada burung namanya tahiyat. Kalau ada orang mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, itu si burung itu nyemplung Pak ke danau. Nanti kalau sudah nyemplung kemudian ke darat, dia kibaskan gitu. Nah, kalau kata orang Sunda digibri, tahu digibri Pak? Nah, dengan digibrikan gitu Pak, mercik-mercik itu air. Setiap satu percik air oleh Allah diciptakan satu malaikat. Dan malaikat itu sejak mulai diciptakan sampai hari kiamat, dia memohonkan ampun untuk orang yang membaca at-tahiyat. Kira-kira satu dibrigan begitu Pak, ada nggak 500 tetes? Taruhlah 500 saya. Ya Allah, itu satu kali tahiyat Pak 500. Nah, sekarang Bapak sholat tarawih 20 rakaat. Berapa kali itu Pak? Hah? Kalau 20 rakaat berarti tahiyatnya berapa kali? 10. Kalau tarawihnya 8 rakaat, tahiyatnya berapa? 2. Oh, enggak tepat kok. Nah, 2 kali 500.000. Nah, kalau yang 20 berarti 10 kali 500 berapa? Wah, banyak banget ya. Saya nggak nyuruh Bapak tarawih 20, enggak Pak. Terserah Bapak mau didoain yang banyak oleh malaikat apa enggak. Itu Bapak urusannya ya. Kalau saya sih ingin yang banyak lah ya. Ini zaman Allah, subhanallah ya. Jadi intinya berarti pada Isra Mi'raj itu ilmu Pak. Jadi Nabi Muhammad ngerti tentang pertanian, ngerti tentang bagaimana bikin perahu, bicara dengan hewan. Ada onta yang lagi nangis diparanin oleh Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Muhammad, ditanya kenapa? Rasulullah, saya dipaksa katanya kotor tapi saya nggak dikasih makan. Rasulullah nanya, siapa pemilik onta ini? Datang orangnya. Ya, dia ngadu tadi sama saya begini-begini. Itu artinya Rasulullah ngerti bahasa hewan. Dari mana? Pertemuannya dengan Nabi Sulaiman Pak itu. Makanya ada orang mengatakan begini. Ya. Nih, kalau jamaah Allah yang namanya bid'ah itu yang berhubungan dengan ibadah. Kalau masalah duniawi enggak apa-apa. Orang-orang saat ini kalau ini berarti bid'ah dong, gitu kan? Oh ya enggak, kalau begini sih enggak ada masalah. Yang bid'ah itu kaitannya dengan masalah ritual keagamaan. Kalau gini enggak, sebab apa? Rasulullah sendiri bersabda, ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalau Bapak debat dengan orang Salafi misalnya, enggak boleh ini pakai begini. Nah, nggak boleh kita haji naik mobil karena itu bid'ah. Diketawain dengan mereka Pak. Apa kata mereka? Berarti bid'ah orang. Itu mobil, kapal itu adalah masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia, nanti nggak apa-apa mau bikin bid'ah silakan. Yang nggak boleh itu masalah agama. Mereka begitu. Dasarnya apa? Suatu hari
ya, Nabi melihat ada sahabat sedang ngabidin korma. Kata Rasulullah gini, lagi apa kamu? Lagi ngabidin korma, katanya Rasul. Loh, kenapa dikawinkan? Kata Rasulullah. Diam aja si sahabat, ya. Jadi pertanyaan Rasul dianggap oleh si sahabat ini sebagai teguran, nggak boleh ngabidin korma. Jadi nggak dikawinkan tuh Pak, korma itu. Begitu musim panen, Nabi nanya, gimana hasil panen kamu? Gitu. Gagal tahun ini, katanya. Lah kok bisa gagal? Kata Rasul, karena nggak dikawinkan. Kenapa nggak dikawinkan? Lah kan engkau yang melarang tempo hari. Lalu kata Rasulullah, bukan melarang, antum aklamu diumuri duniaku. Kalian lebih ngerti urusan dunia kamu. Gitu tuh. Berarti kalau masalah dunia nggak apa-apa. Nah, pertanyaan sekarang, apa iya Rasulullah nggak ngerti ngawinin korma? Nah, ini hadis adalah hadis sahih sanadnya Pak, matanya, tapi maknanya yang lemah, yang dhaif. Kenapa? Dalam surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maksudnya Allah yang telah menciptakan makhluk semuanya ini berpasang-pasangan. Semua makhluk pasti ada jantan dan betinanya. Bukan cuma hewan, termasuk pohon. Pohon juga ada pohon yang jantan, ada pohon yang betina. Yang namanya pohon jantan nggak mungkin berbuah, nggak mungkin. Dan untuk berbuah itu harus dikawinkan. Ada kalanya kawinnya lewat angin, ada kalanya lewat kumbang, ada kalanya kita manusia mengawinkan. Pertanyaannya sekarang, apakah ada orang yang lebih mengerti makna ayat Al-Quran melebihi Nabi? Jawabannya nggak mungkin. Berarti Nabi ngerti dong kalau gitu tentang mengawinkan pepohonan. Ya pasti ngerti. Satu. Yang kedua, Nabi hidup di tempat para petani korma. Ya, hidup di tengah-tengah petani korma. Laku Nabi nggak ngerti ngawinin korma. Apa nggak janggal Pak? Bapak bukan petani. Saya yakin bisa kalau bertani. Ya, untuk bertani nggak perlu kuliah Pak. Bapak saya juga nggak kuliah, bisa kok. Ya. Nah, jadi Nabi kok nggak ngerti, ini janggal sekali jamaah reform. Berarti Nabi nggak ngerti mana Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Gitu ya malam. Jadi ilmu lah intinya ya. Jadi Nabi Muhammad itu memang luar biasa menggali. Di samping juga itu adalah perintah dari Allah untuk menghargai para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad sowan lah Pak, kalau bahasa kita ya. Jadi sowan kepada pemimpin sebelumnya. Walaupun Nabi Muhammad lebih alim dari segalanya, tapi pengalaman kan lain. Ya, saya waktu melaksanakan ibadah haji pertama Pak, ya, saya itu ngobrol dengan waktu itu nikah baru 1 tahun saya Pak, ya, jadi masih berkaru-karuannya dari rumah tangga. Ada zaman namanya Pak Sahlan, ya anggota DPR Pak. Ya saya ngobrol sama beliau, kata beliau begini, Pak Ustadz berkeluarga berapa tahun, baru 1 tahun Pak. Ketawa dia Pak, Pak Ustadz mohon maaf, masalah agama ilmu saya 4 kopi sama Pak Ustadz. Tapi kalau masalah rumah tangga, saya lebih punya banyak pengalaman manis pahitnya kehidupan, ya. Maka dalam berumah tangga itu Pak Ustadz, baru orang disebut rumah tangga minimal itu 5 tahun. Kalau baru 1 tahun 2 tahun, apalagi Pak Ustadz nggak pacaran dulu katanya, belum rumah tangga, itu baru baru pemanasan, belum Pak. Karena itu Pak Ustadz pasti menghadapi macam-macam lah dalam rumah tangga. Karena Pak Ustadz belum berumah tangga, baru lagi belajar, jangan mengambil keputusan kalau belum 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun masih nggak tahu juga, nah itu terserah kalau itu jangan buru-buru gitu ya. Jadi kapan? Ya,
Saya dianggap oleh dia lebih pinter dalam berbagai hal, tapi masalah rumah tangga kita harus banyak belajar sama orang tua kita, ya kan? Pengalaman. Walaupun Nabi Muhammad alim, tapi Nabi mengingatkan, mengajarkan kepada kita. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi dan sebagainya, mereka adalah senior, punya pengalaman lebih dulu dari beliau. Makanya harus belajar ke sana, sekaligus menghargai para pejuang sebelumnya. Barangkali inilah yang bisa sampaikan. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan ini malam ini, harapan saya semoga apa yang kita bicarakan malam ini besar manfaatnya buat kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan usia kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah kokohkan pendirian kita. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga selama hidup kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjalankannya, dan manakala wafat semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa ja'alna salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmilna alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afna wa'afna warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.